Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada pada saat ini, shalom untuk kita semuanya. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab tidak seorang pun dari antara kita yang dapat menambah langkah kehidupannya barang selangkah di luar kehendak Bapa di surga. Itu kata firman Tuhan. Maka saya sangat yakin dan percaya keberadaan kita saat ini di tempat ini itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara tentang hidup dengan iman yang supranatural. Dan saya sudah beritahu, sudah jelaskan di minggu yang lalu bahwa selain iman supranatural ada iman natural. Iman natural itu adalah iman yang alami, iman manusia yang dibawa sejak lahir. Karena kata iman itu, kata bendanya di dalam bahasa Yunani itu pistis, dan itu terjemahan dari kata Ibrani aman, yang artinya keyakinan akan kebenaran sesuatu. Itu artinya. Dan itu sudah dimiliki orang sejak mereka lahir di dunia ini. Tetapi bukan berarti kalau mereka memiliki itu otomatis memiliki iman supranatural, tidak. Karena iman supranatural hanya dimiliki orang ketika orang-orang itu dilahirkan kembali dari Kristus. Iman supranatural hanya ada di hati orang ketika mereka percaya kepada firman, mereka menerima Yesus, Roh Kudus dimateraikan di hatinya, maka iman supranatural atau supranatural ada di hati mereka. Dan juga kita sudah belajar minggu lalu bahwa takaran iman itu ketika Tuhan berikan kepada setiap orang percaya ini iman supranatural sama ukurannya. Takarannya itu sama, tidak ada yang lebih banyak atau ada yang lebih sedikit, tidak begitu, sama. Kenapa di dalam manifestasinya, di dalam buah-buahnya hasilnya sepertinya terlihat ada yang lebih besar, ada yang lebih dahsyat, sementara yang lain sama sekali tidak menghasilkan? Itu bukan karena takaran iman berbeda diberikan Tuhan, bukan. Itu karena cara pandang orang percaya, sikap orang percaya memperlakukan iman itu. Perbedaannya di situ. Saya sudah singgung di minggu yang lalu, ada orang ketika mereka menerima sesuatu dari Tuhan, mereka benar-benar menerimanya, mereka benar-benar mempercayainya, mereka benar-benar meyakininya, sehingga seluruh kehidupan mereka, hati mereka, pikiran mereka, keinginan mereka ditaklukkan kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka bisa melihat hasil dan buah dari iman mereka yang mereka terima dari Tuhan. Tapi ada orang yang membonsai imannya dengan keinginan-keinginan daging, sehingga iman yang Tuhan taruh di dalam hati mereka tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Perbedaannya hanya di situ. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu, kita kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hukum iman. Tapi sebelum kita membuka ayatnya, saya mau ingatkan kita sekali lagi, seperti yang dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya, bahwa sebenarnya para murid itu tidak perlu tambahan iman. Tidak perlu. Karena waktu murid-muridnya berkata begini, "Guru, tambahkanlah iman kami." Yesus tidak menjawabnya dan berkata, "Seberapa besar kamu mau?" Tidak. Tetapi Yesus sebaliknya berkata, "Kalau seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi atau seperti biji sesawi, itu cukup." Kalau Yesus berkata seperti itu, kan seyogianya berarti para murid tidak memiliki iman. Kalau ukuran besar loh ya, kalau ukuran besaran, berarti para iman tidak memiliki iman, bahkan sebesar biji sesawi pun tidak memiliki. Tidak. Itu sebabnya dari awal saya tekankan itu tidak berbicara ukuran besaran, diameternya berapa, tidak.
tapi itu berbicara kualitas. Jadi itu sebabnya saya mau katakan juga pada saat ini, saudara tidak memerlukan iman yang lebih besar, tidak. Berhentilah mencari-cari iman yang lebih besar. Karena iman itu takarannya, ukurannya sudah cukup diberikan Tuhan kepada kita. Yang perlu kita mengerti dan yang perlu kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan iman ini. Seperti apa itu sebenarnya. Itu sebabnya pada saat ini Bapak Ibu, kita mau buka dulu dari Alkitab kita, dari Roma pasal yang ketiga ayat 27. Roma pasal yang ketiga ayat 27. Semua sudah dapat? Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Dari ayat ini kita akan berbicara tentang hukum iman. Secara keseluruhan perikop ini berbicara tentang bahwa seseorang itu dibenarkan karena iman. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam ayat 27 ini dikatakan demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Kalau di atas-atasnya nanti Bapak Ibu baca, disinggung di sana tentang hukum Taurat. Apakah karena itu semua? Tidak. Apakah karena perbuatan kita? Tidak. Oleh karena apa kalau begitu? Dikatakan melainkan berdasarkan iman. Kita bisa diselamatkan itu karena iman. Amin. Bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan, tapi dikatakan oleh karena iman. Kalau di dalam teks bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan melainkan berdasarkan iman. Tapi kalau di dalam King James Version itu dikatakan Bapak Ibu, but by the law of faith. Tetapi oleh hukum iman. Dan itu terjemahan dari teks Yunani, dari kata nomos, yang bisa diartikan prinsip atau hukum. Itu sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan di sini? Melainkan berdasarkan iman di dalam King James Version dan teks Yunani itu sebenarnya dikatakan bukan, melainkan berdasarkan hukum iman itulah kita bermegah. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kita mau melihat tentang hukum iman ini. Ada beberapa hal yang mau kita ketahui, kita pelajari tentang hukum iman ini, sehingga di dalamnya kita bisa bersuka cita. Di dalamnya kita bisa bermegah seperti yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat di Roma melalui Rasul Paulus. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat hukum iman itu, yang pertama sifatnya, sifat iman itu konstan dan universal. Iman itu konstan dan universal. Apa artinya konstan? Konstan itu artinya tidak berubah-ubah, tidak bervariasi. Dia tetap seperti itu cara kerjanya dan universal. Dan kata hukum di sini ini bisa diartikan Bapak Ibu, ya konstan itu.
Karena hukum itu sendiri artinya kaidah atau prinsip atau aturan-aturan yang dibuat dan sifatnya itu mengikat. Sifatnya mengikat, itu hukum. Jadi kalau dikatakan oleh hukum iman itu kita bisa berbangga, artinya begini. Ada aturan di sana. Ada prinsip-prinsip di dalam iman yang supernatural itu. Dan oleh prinsip-prinsip itulah kita berbangga. Oleh prinsip itu, oleh aturan itu, oleh hukum itu, karena sifatnya mengikat. Dan selain daripada dia konstan, tidak berfluktuasi atau tidak bervariasi, tidak berubah-ubah, hukum ini juga mengandung arti universal. Universal itu artinya begini, menyeluruh. Artinya hukum iman itu berlaku di mana-mana dan sama cara kerjanya. Itu maksudnya. Contohnya mungkin begini Bapak Ibu. Kalau di kabupaten kita ada perda yang telah dirumuskan oleh para anggota DPRD kita, kemudian ketok palu disahkan, itu berlaku untuk seluruh atau untuk semua penduduk kaum muslim. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Jadi kalau contohnya dibuat hukum apapun itu, idealnya itu berlaku bagi semua orang. Sekalipun kadang-kadang realitanya kan tidak begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang dibuat hukum tapi dilanggar. Kadang-kadang dibuat hukum dia tajam ke bawah, tubuh ke atas. Kan begitu. Nah, dan kalau kita kembali ke Alkitab, Yesaya 54 berkata, sebenarnya Bapak Ibu, itu yang membuat bumi ini tercemar. Karena dikatakan, kamu membuat undang-undang, tapi kamu langgar. Nanti pelajari kitab Yesaya ya. Tapi idealnya, prinsipnya, ketika hukum itu dibuat, aturan itu, prinsip-prinsip yang mengikat itu, dia akan berlaku bagi semua orang yang ada di kawasan itu. Amin. Nah, waktu saya mengadakan penelitian ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Sulu untuk bahan tulisan ilmiah saya, dan termasuk tadi malam juga saya kembali mengadakannya ke sana. Saya coba meneliti tentang hukum adat perceraian. Oh jelas di dalam hukum adat mereka sendiri dikatakan ada aturannya, ada seperti kastanya. Kalau ini yang mencarikan si ini didenda sekian. Kalau pernikahan mereka dulu di tingkat bangsawan, oh itu lebih mahal lagi dendanya. Itu berlaku untuk semua orang. Kalau orang yang tidak bisa memenuhi itu, dipenjarakan mereka. Dan selesai di hukum adat, dibawa dia ke hukum negara. Nah itu artinya universal. Di mana-mana cara bekerjanya sama. Atau mungkin Bapak Ibu paling mudah saya mencontohkan seperti ini. Hukumnya sama dengan hukum gravitasi. Tentu Bapak Ibu masih ingat ya hukum gravitasi ya. Kalau ada orang jatuh dari salah satu tower Telkomsel contohnya, jatuhnya pasti ke bawah. Dimanapun itu selama mereka masih ada di muka bumi, pasti jatuhnya ke bawah. Bukan karena mereka posisinya di atas, bukan. Tapi karena apa? Karena hukum gravitasi yang menarik mereka jatuh ke bumi. Karena di lain kesempatan, di lain tempat, atau di lain waktu, di lain momen, ada juga kadang-kadang orang yang jatuh di atas sana, tapi bukan ke bumi jatuhnya. Kemana? Ke atas
angkasa luar. Kenapa? Karena mereka waktu jatuhnya udah melewati garis ambang batas antara bumi dan angkasa luar. Ketika seseorang jatuh di atas garis batas bumi, sekalipun mereka di atas yang tak terhingga, mereka tidak jatuh ke bumi, mereka pasti jatuh di atas. Karena apa? Hukum gravitasi. Mau di Amerika, mau di England, mau di kampung kita, orang jatuh dari atas tower, tetap hukumnya sama, pasti ke bawah, dan 99,9% mereka mati. Itu hukumnya. Itu hukumnya. Dan hukum itu ada di dalam iman. Hukum yang konstan dan universal. Cara kerjanya sama, dan itu berlaku di mana-mana. Di dalam setiap pribadi orang percaya. Ini yang minggu lalu saya singgung sedikit. Iman yang Tuhan berikan kepada saya dan iman yang diberikan Tuhan kepada worship leader kita tadi sama. Tidak lebih banyak kepada saya lalu lebih sedikit kepada beliau. Tidak, sama. Iman yang diberikan kepada saya itu adalah iman yang sanggup menyelamatkan. Itu juga yang beliau miliki. Iman yang diberikan kepada saya itu adalah iman yang sanggup melakukan mujizat. Itu juga yang diberikan kepada beliau. Hukumnya sama. Siapapun dia di muka bumi ini, ketika menerima hukum iman itu sama. Cara kerjanya sama. Dan itu berlaku di mana-mana. Wah, keren sekali saudara. Kalau pengertian kita sampai kepada level ini, kita akan ditolong. Kita akan ditolong untuk mengembangkan iman yang ada dalam diri kita. Kita tidak melulu berpikir orang-orang yang hebat iman itu adalah orang-orang yang datang dari luar. Halo? Halo? Tidakkah kita selama ini seperti tersugesti dengan hal itu? Kalau pembicaranya datang dari luar, padahal mungkin di sana pun mereka pembicara yang tidak laku. Tapi kalau namanya udah datang dari luar, sepertinya mereka udah hebat, benar tidak? Mereka tidak lebih hebat daripada saudara. Karena iman yang ada pada mereka dengan iman yang ada sama saudara sama kualitasnya. Yang mereka katakan amin. Ingat, hanya cara pandang kita, cara mengolahnya, cara mendemonstrasikannya, hanya itu aja yang berbeda. Mereka lebih nekat. Saya pakai kata nekat lah. Mereka lebih nekat daripada orang lokal. Betul. Kenapa saya berani berkata sama? Karena Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kita sembah adalah sama. Amin. Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan? Halo? Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pilih kasih? Ayo. Jadi saudara perhatikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui dari hukum iman ini sehingga kita berbangga oleh karena iman itu. Ketika Tuhan memberikan iman kepada kita, itu kualitasnya sama dengan orang-orang yang ada di luar negeri yang menerima iman itu. Kita harus bangga, kita perlu minder. Itu keren banget, saudara. Kalau kita memahami itu keren. Saya diberkati dengan contoh hukum gravitasi. Artinya begini. Seperti saya katakan, kalau ada orang jatuh dari ketinggian sampai 100 meter ke atas tower, atau sengaja dia melompat ke bawah dengan berkata, aku beriman bahwa aku tidak akan mati, dia pasti mati kok. Apakah Tuhan mau membunuh mereka dengan hukum gravitasi? Tidak. Itu diberi kebaikan. Tapi dengar baik, orang-orang yang melanggar hukum gravitasi itu, bukan Tuhan tidak sayang kepada mereka, tapi mereka yang bodoh, akhirnya mereka mati. Di dalam iman ada hukum-hukum yang harus kita baca. Tapi yang pertama ini, yang kita ketahui dari hukum iman ini, bahwa iman itu konstan dan universal. Di mana-mana rasa itu. Bagi saya itu kebanggaan. Bagi saya itu sebuah sukacita. Karena ternyata orang di luar sana lebih hebat dari kita. Kitanya aja kadang-kadang yang merasa sepertinya kita lebih di bawah dari mereka.
Tapi dari kacamata Tuhan tidak menempatkan kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hukum iman yang kedua, kita lihat bahwa iman itu bekerja melalui perkataan. Iman itu bekerja melalui perkataan. Ketika saudara menerima iman supranatural, dia akan bekerja melalui perkataan saudara. Coba kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 20 sampai 21, ayat yang sangat bagus dan sudah sering kita baca. Sering diingatkan, Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Ayat ini berkata begini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, perhatikan itu. Penulis Amsal berkata demikian, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Kenapa? Sebab hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, hidup dan mati ada dalam lidah kita. Kalau saudara mau cepat-cepat mati, sumpahin aja diri saudara. Pasti jadi. Iya. Kenapa begitu? Karena itu hukum iman. Itu hukum iman. Kita tahu Allah menciptakan dunia ini oleh iman di dalam firman-Nya. Kejadian pasal 1. Kita sudah bicarakan itu minggu lalu ketika dia berkata jadilah terang, jadilah, itu ada iman di dalamnya. Dan itu termanifestasi melalui perkataan itu. Dan segala sesuatu yang bersifat jasmani ini, fisik ini, yaitu apa yang dapat dilihat oleh mata kita, apa yang dapat kita kecap, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, dan apa yang kita rasakan, semua diciptakan oleh firman Allah. Firman Allah yang penuh iman lah yang membentuk alam semesta ini dan yang terus menopangnya, menjalankannya sampai hari ini. Itu kata kitab Ibrani. Jadi saudaraku, saudara lihat betapa pentingnya perkataan itu. Apalagi setelah saudara di dalam Tuhan. Jangan bermain-main dengan perkataan saudara. Karena iman supranatural yang ada di dalam diri kita itu, hukumnya bekerja melalui perkataan. Tentang perkataan ini kita akan melihat ada 3 hal mengenai perkataan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, selaraskan hati kita dengan perkataan kita. Ketika saudara berbicara, itu selaraskan dengan hati kita. Kenapa begitu, Pak? Karena hanya pada waktu hati dan mulut kita selaras, baru iman itu bekerja dan menghasilkan buah. Oh ya? Iya. Roma pasal yang ke-10 berkata begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan terjadi dalam diri seseorang ketika hatinya dengan pengakuan mulutnya itu selaras. Jadi tidak lain di bibir, tidak lain di hati gitu. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan orang-orang lahir baru. Orang lahir baru itu bukan sekedar yang sering dikatakan, pokoknya kalau kamu mengaku dengan mulutmu, oh Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Tidak begitu. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang lahir dari hati, selaras dengan perkataan mulut. Dan siapa yang bisa menilai hati? Hanya Dia. Kalau kita berkata, orang mengaku terima Yesus lalu kita katakan selamat, kita salah, tidak salah-salah amat. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat orang.
urusan dia, bagian kita lakukan. Tapi yang saya mau katakan, ketika kita berkata-kata, selaraskan itu dengan hati kita, maka saudara akan melihat hasilnya. Yang kedua, dengan perkataan ini yang perlu kita ketahui, berusahalah memperkatakan kehidupan. Kenapa? Karena iman dilepaskan melalui perkataan itu. Tadi di dalam asal dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Bukan hanya seseorang celaka ketika dia berkata-kata celaka, berkata-kata negatif, berkata-kata sial, tapi dari sana juga akan keluar kehidupan. Ketika seseorang memperkatakan kehidupan dan kebaikan. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi perkatakanlah kehidupan, saudara. Ya. Saya membaca buku seorang hamba Tuhan, dikatakan demikian. Rasanya tidak masuk akal. Saudara menginginkan sesuatu yang baik, saudara menginginkan kehidupan, tapi yang keluar dari mulut kita selalu kata-kata kutuk, selalu kata-kata negatif, selalu kata-kata yang bernada kalah. Tapi di dalam hati kita mengharapkan sebuah kemenangan. Dikatakan demikian, rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena beliau berangkat dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara mempercayai atau merindukan bahwa hidupmu akan mengalami sebuah perubahan, ucapkan itu, lepaskan itu melalui perkataanmu. Sekalipun saya harus mengakui tidak mudah, apalagi Bapak Ibu, sebelum kita lahir baru, komunitas kita itu adalah komunitas orang-orang yang suka berkata negatif, suka menghujat orang. Waduh, itu tidak mudah. Tapi beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, kita perlu melatih organ-organ tubuh kita, amin. Perlu dilatih. Kalau saudara mau melihat kemenangan-kemenangan dalam kehidupan, engkau mempercayai bahwa Tuhan ada di pihakmu, mulut kita harus memperkatakan itu dengan benar. Kalau saudara mau berkemenangan, perkatakanlah kemenangan. Bukan jadi jimat, bukan jadi mantra, bukan. Tapi Alkitab yang berkata begitu. Karena iman itu bisa dilepaskan melalui perkataan kita. Dan yang ketiga mengenai perkataan ini, Bapak Ibu, yang pertama tadi, selaraskan hati dan perkataan kita. Yang kedua, berusahalah memperkatakan kehidupan, belajar lagi terus. Yang ketiga, berbicaralah pada masalah atau persoalan Anda. Berbicara terhadap masalah dan persoalan yang sedang Anda hadapi itu. Jangan ngambang. Dan hal ini Yesus katakan kepada para muridnya. Markus 11:23 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, perhatikan, jelas. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara harus dengan tegas berbicara kepada persoalannya, kepada gunung masalah. Iman yang ada di dalam saudara itu ketika dilepaskan melalui perkataan harus tepat sasarannya. Jangan bilang begini, Tuhan tahu dan aku tahu, sama-sama tahu kita. Jangan bilang begitu. Iya. Dan Yesus beberapa kali memperlihatkan itu di dalam pelayanannya. Ketika Yesus harus menyembuhkan orang yang sakit buta matanya, yang tidak bisa melihat, ada kalanya saudara,
Bahkan pernah dia melakukan hal yang sangat aneh kan begitu. Dia meludah ke tanah, lalu dia ambil tanah itu digosok-gosokkan di matanya. Itu artinya Yesus sedang berbicara kepada gunung itu. Yesus ketika bertemu dengan orang tuli, pernah juga dia mencucukkan jarinya dan berbicara kepada ketulian supaya mereka enyah dari orang. Ketika peristiwa yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, di mana para murid-muridnya gagal mengusir roh jahat dari seorang anak yang dirasuk roh ayam itu, Yesus tegas berbicara kepada roh itu. Jadi saudara, ketika saudara melepaskan iman melalui perkataan, sasarannya harus jelas kemana? Yaitu kepada gunung masalah. Saudara harus berani berkata itu. Selama ini terlalu sering kita lihat, bahkan mungkin juga saya pernah terlibat di dalamnya, saya harus akui. Kita terlalu banyak ngomong kepada Tuhan mengenai gunung, daripada kita berbicara kepada gunung tentang Tuhan. Ayo, kita fair. Yang sering kita lakukan, kita datang kepada Tuhan ketika kita sakit. Tuhan, aku sakit, Tuhan sembuhkan aku, tolong aku, lepaskan aku terintimidasi, aku begitu tidak berdaya, aku begitu tertekan, aku lelah, aku capek deh. Semua gunung kita bawa kepada Tuhan, tetapi jarang kita yang membawa nama Tuhan ke gunung itu. Ayo kita belajar mulai dari sekarang. Yang seharusnya kita lakukan menurut firman Tuhan, bawalah nama Allah, bawalah kekuasaan Allah, bawalah otoritas Allah itu, dan berbicara kepada gunung masalahmu. Dan engkau akan melihat gunung itu takluk. Kepada siapa? Kepada Dia, pencipta segala-galanya. Amin. Ya. Jadi kalau saudara sedang sakit, ya kalau sekedar datang sih berdoa kepada Tuhan silakan saja, sah-sah saja, tidak berdosa. Tapi yang saya mau katakan, ayo kita harus berubah mindsetnya sekarang. Jangan tahunya kita hanya bawa gunung kita terus, ngomongin gunung kita terus, kita ceritakan betapa besarnya, betapa tingginya gunung ini, betapa sukarnya kita hadapi gunung ini kepada Tuhan. Tapi sangat jarang bagi kita datang dengan wibawa Allah dan berkata kepada gunung itu, gunung dengar baik, memang keadaanmu begini, tapi dengar, aku memiliki Tuhan yang jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Kristus saya telah disembuhkan. Itu sebabnya aku mau beritahu kepadamu, aku mau katakan kepadamu, engkau harus tinggalkan tubuh ini, sebab tubuh ini rumah Allah, bait Roh Kudus, bukan rumah sakit. Dan aku perintahkan engkaunya dari rumah Allah ini, karena ini bukan rumah sakit. Engkau pergi. Sehari belum pergi, ulangi lagi, ngomong terus, sampai pada akhirnya engkau benar-benar dilepaskan dari seluruh. Ayo belajar kita ya. Kadang-kadang kita kerohanian kita itu kadang-kadang lebay banget menurut saya. Kita pikir kalau kita datang kepada Tuhan dengan menangis dan merengek membawa semua persoalan kita udah sangat alkitabiah. Tidak salah-salah amat, tapi yang Tuhan mau tidak seperti itu. Yang Tuhan mau itu kita berdiri di depan gunung masalah itu dan perkenalkan nama Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu itu kepada Dia, dan hadir gunung masalah itu. Dia pasti ini. Karena itu ya Yesus katakan, asal tidak bimbang hatimu, engkau berkata kepada gunung masalahmu, pergi beranjak ke lautan. Dia pergi. Karena apa? Ada otoritas dalam nama Allah itu. Amin, saudara. Ayo kita belajar mulai sekarang. Ayo.
hukumnya masih sama. Kalau para hamba-hamba Tuhan besar itu bisa menghargai hakmu kayak apa segala macam, dalam nama Yesus, segala macam. Saudara dengar baik, benih yang sama ada di dalam diri kita. Yang diperlukan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menundukkan diri terhadap kehendak Tuhan. Itu aja yang membedakannya. Amin ya saudara. Amin ya. Ya kalau enggak amin, ini lebih banyak lagi gitu loh. Jadi saudaraku, berbicaralah kepada gunung masalahmu tentang Tuhan yang ada di dalamnya. Maka kau akan melihat gunung itu akan beranjak dan pergi. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir saudara, dari hukum iman ini. Yang ketiga, iman itu akan bekerja melalui tindakan-tindakan. Kalau yang kedua tadi melalui perkataan, yang ketiga ini melalui tindakan. Tindakan yang agak agresif sedikit lah. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, di dalam kitab Markus pasal 5 yang 30 dicatat di sana sebuah contoh yang sangat-sangat baik menurut saya, menggambarkan seseorang yang proaktif atau agresif digerakkan oleh imannya datang kepada Tuhan. Dia tidak asal menunggu, dia tidak saja menanti, tetapi iman yang ada di dalam dia, keyakinan yang ada itu mendorong dia untuk proaktif, agresif menerima dari Tuhan. Siapa itu? Seorang ibu yang sakit pendarahan itu. Alkitab berkata dia mendengar tentang Yesus, lalu dia nekat datang menemui Yesus sekalipun Yesus ada di tengah-tengah kerumunan orang. Kenapa saya katakan dia nekat? Karena Bapak Ibu, pada saat itu seseorang yang menderita pendarahan itu dikategorikan orang-orang yang najis. Jadi kalau orang tahu ibu ini sakit pendarahan datang ke situ, orang akan menyingkir. Dan dia pun sebenarnya harus tahu diri, tidak akan menyentuhkan badannya atau tidak akan datang dekat-dekat dengan orang untuk bersentuhan. Kalau dia sadar atau kalau dia tahu dia sedang penyakit pendarahan. Kalau contohnya dia sengaja menyentuhkan dirinya atau kontak fisik dengan yang lain dan ketahuan sama orang tersebut, hukumnya pada saat itu dia bisa dirajam. Dia bisa dirajam. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika dia dengar tentang Yesus dan Alkitab berkata, ibu ini telah menjual hartanya, dia sudah pergi berobat ke tabib sana, tabib ini, asal ada tabib dia pergi ke sana, tapi tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia mendengar tentang Yesus, lalu ada keyakinan di hatinya. Tapi untuk pergi ke sana ada masalah. Apa? Karena orang Yesus ada di kerumunan orang, maksud saya. Tapi oleh karena keyakinannya itu, semua konsekuensi itu seperti sirna dari pikirannya. Yang penting dia ketemu Yesus. Dan dia berkata demikian, asal kujama ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, sekalipun mungkin ini belum iman supranatural, sama seperti saya katakan minggu lalu, mungkin saja iman dia ini iman manusia. Karena iman manusia itu kan terbatas kepada apa yang dilihat oleh mata. Dia meyakini sesuatu dan dilihat benar begitu, dia makin yakin. Mungkin aja itu yang dimiliki ibu ini. Tapi itu pun sanggup menggerakkan dia untuk jemput bola datang kepada Yesus. Sehingga ketika dia datang dan beriman asal kujama ujung jubahnya, saya disembuhkan. Benar-benar dia disembuhkan. Ketika dia jama jubah Yesus, Yesus berkata demikian, "Weh, ada kuasa yang keluar dari saya. Siapa yang menyentuh saya?"
Saya baca beberapa tulisan hamba Tuhan termasuk buku-buku tafsir. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ini baru mungkin namanya juga tafsiran. Mungkin karena dia sadar dia sakit pendarahan, makanya ketika dia tanya, Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Dia tidak langsung mengaku. Karena apa? Itu tantangan berat bagi dia untuk mengakuinya di depan umum. Kalau orang tahu itu bisa dirajam dia pada saat itu. Tapi imannya membawa dia untuk menerobos masalah itu, ketemu Yesus dan benar-benar disembuhkan. Sehingga dia bukan orang yang dianggap najis lagi, tapi dia adalah orang yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu perhatikan, iman itu bekerja melalui perkataan, iman itu bekerja melalui tindakan kita yang agresif datang kepada Tuhan. Berhenti mempercayai omongan kosong. Omongan kosong yang bagaimana, Pak? Omongan kosong yang begini. Ada banyak orang berkata demikian. Oh, itu Tuhan yang melakukannya, bagian kita, yang penting kita percaya saja. Berhenti dari sana. Karena kata percaya di dalam Alkitab itu aktif. Bukan berarti duduk diam-diam menunggu, nangis-nangis, baring-baring. Lalu alasannya kita beriman, kita berdoa saja. Dengar baik. Baca Alkitab dengan benar. Karena di dalam kitab Yakobus, maksud Yakobus berkata begini. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yakobus pasal yang kedua ayat 20. Yakobus pasal yang 20 dikatakan demikian, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayo. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, hai orang yang bodoh, kapankah saudara akan menyadari bahwa percaya itu tidak ada gunanya bila saudara tidak melakukan kehendak Allah? Iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik bukanlah iman yang sejati. Itu sebabnya saya berani berkata, berhenti mempercayai omongan seperti itu. Ketika kita berkata kita beriman kepada Tuhan, saudara mau tidak mau, suka tidak suka, kalau saudara mau melihat buah dari iman saudara, saudara harus sertai iman saudara dengan perbuatan. Amin. Karena ayat 22 dari dari Yakobus pasal 2 itu berkata begini. Ayat 22 berkata begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang mengerti katakan amin. Oleh perbuatan-perbuatan itu yang disertakan kepada iman yang ada di hati kita, maka iman itu akan menjadi sempurna. Kalau tidak ada tindakan perbuatan dari kita, saya ragu, saya khawatir, jangan-jangan itu bukan iman, itu hanya hayalan saja. Lalu kita mulai berargumen dengan segudang ayat. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Jadi kita benturin ayat satu dengan ayat lain. Tidak begitu caranya. Kalau saudara berkata saudara beriman kepada Tuhan, saudara harus melakukan sesuatu terhadap apa yang saudara percaya itu, apa yang saudara iman itu. Maka kau akan melihat sesuatu dihasilkan oleh imanmu itu. Dan Alkitab berkata, nama Tuhan dimuliakan. Ayo saudara, yuk kita belajar hukum iman ini. Yang pertama, sifatnya itu konstan dan universal, berlaku kepada setiap orang percaya dan dimanapun mereka berada. Yang kedua, dia bisa dilepaskan melalui perkataan. Dan yang ketiga, dia juga bekerja melalui tindakan-tindakan perbuatan kita.
yang sesuai dengan apa yang kita percaya itu, sehingga dia menghasilkan buah dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, di tahun ini Tuhan suruh kita untuk berbuah-buah. Ayo, mari terus kerjakan, mari terus jalankan, mari terus berbuah bagi Tuhan. Karena dengan demikian, nanti saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dan saudara akan melihat orang lain memuliakan Bapa di surga. Amin. Amin. Itu sebabnya sekali lagi, yuk, jangan menjadi orang yang pasif, jangan menjadi orang yang menunggu, jangan menjadi orang yang salah mengerti tentang iman. Karena ketika saudara berkata saudara beriman, iman yang ada dalam diri saudara itu akan memotivasi saudara untuk lebih giat lagi bekerja, untuk lebih giat lagi melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Allah, untuk menyenangkan Dia. Sekali lagi, sehingga nama Dia ditinggikan, diagungkan di muka bumi ini oleh semua orang yang melihat manifestasi iman saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau kembali mengajari kami pada pagi menjelang siang ini, supaya kami mengerti hukum iman dan olehnya kami berbangga Tuhan. Karena ketika Engkau mengaruniakan iman kepada kami, ukurannya sama, takarannya sama. Engkau tidak membeda-bedakan antara si A dengan si B. Engkau tidak membeda-bedakan antara orang-orang yang ada di Indonesia ini dengan orang-orang yang ada di Eropa. Tidak. Tapi Engkau memberikan dengan ukuran takaran yang sama. Kami bangga, atas dasar itulah kami bangga Tuhan. Karena iman yang Kau berikan untuk menyelamatkan seseorang di sana, iman itu juga yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat iman yang Kau berikan.